Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 18650.011 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 8, yaitu fase analisis. Pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama, kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut functional specification. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. 2. Aliran data Yourdon atau metode analisis bubble chart. Edward Yourdon menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Referensi 11. Berikut ini gambar adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pengidentifikasian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar sebuah user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk sebuah input dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student penregistrar melalui telepon, aliran data registrar komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse, classroom, ships, material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user. User dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah, yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah 1. Untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dan tipe analisis ini. 6.3 Spesifikasi fungsi atau The Functional Specifications. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek (PT). Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS mungkin akan diinterogasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS. Pertama, judul halaman. Judul, fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuatan, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi. Dokumen ini akan direvisi. Daftar isi. Nama bagian berikut nomor halaman. Gambaran sistem. Menjelaskan sistem yang dibuat. Ingatkan bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk membaca non-teknis. Cara terbaik untuk menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus.
menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Sebagai contoh, bagaimana jika RD berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Sebuah komputer tercepat yang pernah dibuat sekaligus membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk merespon berbagai permintaan. Demikian pula jangan menjanjikan dengan pasti mengenai throughput atau ground, janji-janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal seperti jumlah user, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan hardware. Akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sulit dipenuhi pada waktu penerimaan. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail mengenai masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar 6.2. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User sebaiknya menyediakan dua tujuan, pertama sebagai alat pembelajaran, kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Pelatihan, buatlah daftar modul-modul atau topik-topik yang menjadi cover pada masing-masing kursus dan materi pelatihan yang digunakan. 8. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak dapat selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjuk paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level manajemen dengan baik. Hal ini harus dilakukan paling tidak oleh proyek koordinator, user, dan manajer proyek. Mereka akan mendiskusikan berbagai isu seperti pendanaan, jadwal, perubahan-perubahan, dan masalah-masalah sumber daya manusia. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan bebas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. 12. Istilah, kondisi, dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. 6.4. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk penulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah teknik sistem, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan.
6.7 Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan, lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Programmer kunci atau perancang pengunduran diri. Komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada terwujud tepat pada waktu yang dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa yang dapat membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. 6.8 Kesimpulan dari fase analisis. Diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali, jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen menyebabkan analisis paralis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekanlah untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Yang pertama, spesifikasi fungsi yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. 3. PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. 4. Desain tingkat atas telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan gambar 6.1 ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.